Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michael Putra Nawaban, salah satu asisten Laboratorium Fisika Dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan viskometri bola jatuh yang memiliki tujuan untuk menentukan viskositas dari cairan. Percobaan viskometri bola jatuh berlandaskan pada gaya hambat Stokes yang menjelaskan tentang besar gaya hambat yang dialami benda berbentuk bola yang bergerak dalam sebuah fluida dengan viskositas tertentu. Gaya hambat Stokes dideskripsikan melalui persamaan berikut atau persamaan ini. Dengan Fs adalah gaya hambat Stokes dalam satuan SI yaitu Newton, lalu R adalah jari-jari bola, dan D adalah diameter bola dengan satuan meter, lalu eta adalah viskositas dengan satuan Pascal second, serta V adalah kecepatan bola dengan satuan meter per second. Pada percobaan ini, bola yang dijatuhkan ke dalam fluida mengalami 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya apung, dan gaya hambat Stokes. Ketika kecepatan terminal terjadi, yaitu bola tidak mengalami percepatan, maka hasil akhir yang didapat dari persamaan gerak bola tersebut adalah sebagai berikut. Akan tetapi, pada percobaan ini, fluida yang digunakan ditampung dalam tabung kaca yang mana rasio antara diameter bola dengan diameter tabung bagian dalam itu tidak terlalu besar, sehingga gaya hambat Stokes perlu ditambahkan koreksi. Salah satu koreksi yang cukup sederhana adalah koreksi Ladenburg, dan gaya hambat Stokes berubah menjadi seperti ini. Dan persamaan viskositasnya pada kecepatan terminal menjadi seperti berikut. Dengan D besar adalah diameter tabung bagian dalam yang memiliki satuan meter. Dari persamaan ini, nilai viskositas fluida dapat dihitung. Oke, baik. Jadi perlengkapan yang kita gunakan dalam percobaan ini ada yang pertama neraca digital yang fungsinya untuk mengukur massa. Lalu di sini ada sebuah stopwatch yang fungsinya untuk mengukur waktu. Lalu di sini ada 3 buah bola kecil dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu di sini ada sebuah micrometer screw yang fungsinya nanti untuk mengukur diameter dari ketiga bola ini. Lalu di sini ada sebuah jangka sorong yang fungsinya untuk mengukur diameter dari bagian dalam dari tabung kaca yang nanti akan kita gunakan. Lalu di sini ada sebuah termometer alkohol yang fungsinya untuk mengukur suhu di ruangan ini. Lalu di sini ada sebuah statif yang fungsinya untuk menopang si termometer alkohol. Lalu di sini ada sebuah scoop yang fungsinya untuk menarik bola yang nanti telah kita jatuhkan ke dalam fluida begitu. Oke, lalu nanti ada alat satu set viskometer bola jatuh yang sudah beserta dengan fluidanya. Nanti kita akan tampilkan setelah ini, gitu. Oke, untuk langkah percobanya, jadi yang pertama kita perlu mengukur suhu di ruangan ini. Nah, di sini terukur sekitar 25 derajat Celcius. Oke, nanti kalian catat itu sebenarnya sebagai referensi saja karena ini tidak untuk suhunya tidak masuk ke dalam perhitungan. Oke, lalu di sini ada selanjutnya itu kalian ukur massa dari ketiga bola ini begitu. Sebagai contoh kita peragakan untuk pengukuran bola yang paling besar. Oke, ini bisa kalian buka dengan ini terus ini ya. Nah ini, oke. Lalu kalian bisa on kan. Nah, lalu kalian taruh di sini. Oke, ya. Di sini terukur sekitar 2,18. Ya nanti kalian catat baru ya ini bisa kalian di on off kan lagi begitu. Oke, setelah kalian dapat masanya, nanti ukur juga yang untuk dua bola lainnya ya. Jadi nanti ada tiga massa di situ. Lalu selanjutnya kalian ukur diameter dari bola ini, dari ketiga bola ini. Begitu. Sebagai contoh kita peragakan untuk yang paling besar ya sama kayak tadi. Oke. Nah, ini bisa kalian putar ya. Oke, kalian putar dan pastikan micrometer screw-nya itu sudah terkalibrasi ya. Tadi di sini kan sudah terkalibrasi. Nah, ini sudah terkalibrasi ya. Oke. Ini kita bisa putar.
sampai sekitar diameter ini. Dan pastikan juga nanti ini di tengah ya, biar tidak ada error, untuk meminimalisir adanya error di diameter. Oke, ya. Jangan lupa ini sampai 3 kali, ya, sekitar 3 kali. Nah, lalu kalian ukur, ya, seperti ini harusnya kalian sudah tahu ya bagaimana cara mengukur di micrometer scope. Nah, di sini terukur sekitar 15,5. Nah, ini di 15 ya. Berarti ini 15,65 mm begitu. Oke. Lalu setelah kalian ukur diameter ini, kalian ukur juga diameter untuk yang dua lainnya. Begitu. Oke. Nah, setelah kalian ukur diameter dari ketiga bola ini, lalu kita akan berpindah ke set viskometer bola jatuhnya. Oke, jadi ini adalah alat set viskometer bola jatuh yang akan kita gunakan. Nah, di sini seperti yang kita lihat, bisa kita lihat. Nah, di sini ada 2 tabung kaca, ya. Lalu di sini ada 2 jenis fluida, ya. Di sini yang kita gunakan adalah yang kuning ini adalah minyak, ya. Ini minyak. Lalu di sini yang orange ini adalah oli, begitu. Lalu di sini juga ada ininya ya, ada penggarisnya di sini, ada untuk meterannya seberapa. Nah, lalu tadi ada yang kelupaan juga untuk disebutkan. Nah, kalian nanti perlu membawa sarung tangan. Nah, sarung tangannya itu sebenarnya bebas, kalian bisa pakai sarung tangan apa aja. Bisa pakai latex ini, atau bisa pakai sarung tangan plastik, atau apapun, sarung tangan apapun yang kalian punya yang cocok untuk kalian bawa untuk praktikum ini, begitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah yang tadi kita mengukur diameter dari bolanya, kita ukur diameter bagian dalam ya. Diameter bagian dalam dari kedua tabung ini, begitu. Nah, kalian mengukurnya pakai jangka sorong. Nah, di sini mungkin kalian terbiasa memakai yang bagian bawah sini. Nah, tapi untuk yang kasus kita mengukur diameter bagian dalam dari tabungnya, kita pakai yang bagian atas di sini, begitu. Nah, caranya gimana? Ini kita bisa tinggal di ini aja. Nah, kayak gini. Oke. Lalu kalian geser. Wait. Nah, ini kalian geser sampai sesuai dengan jari-jari sini. Nah, mungkin sekitar segini lah ya. Oke. Di sini kita dapat sekitar 3,76 cm, begitu. Ya, nanti harusnya kalian sudah tahu juga cara menggunakan jangka sorong ya. Oke. Nah, nanti kalian catat, lalu kalian juga ukur yang untuk yang tabung kedua. Begitu. Jadi tidak hanya tabung 1 tapi tabung 2 juga, gitu. Oke, setelah kalian ukur diameter bagian dalam tabungnya, lalu kalian bisa tandai dulu ya. Kalian bisa tandai posisi di mana kalian mulai mengukur waktunya, ketika bolanya itu jatuh. Lalu posisi di mana kita stop pengukuran waktunya, begitu. Sebagai contoh ya, di sini kita pakai label kertas. Oke. Nah, sebagai contoh kita pakai yang titik awalnya itu di 10. Oke. Nah, nanti ketika praktikum tidak harus 10 ya, bisa jadi nanti kalian yang titik awal yang kalian gunakan itu berbeda gitu. Cuman kurang lebih sama lah. Gitu. Nah, di sini ini yang disebutkan ya tadi, ini sebagai alat bantu untuk kita menentukan posisi si labelnya begitu, atau menentukan posisi kita mengukur awalnya. Oke. Nah, ini di sekitar 10 ya. Berarti ini kalau misalkan kalian pakai label, nah ini kalian taruh sini. Nah, di sini ini kan 10. Nah, di sini agak lebih dikit, berarti kalian tinggal geser ke bawah gitu, baru kalian ukur.
lagi, dan seterusnya sampai ini sebisa mungkin tepat dengan 10 ya. Nah, ini agak bawaan dikit. Oke. Oke, anggap aja itu sudah 10 ya. Lalu selanjutnya kita tandai yang bagian bawahnya. Oh iya, ini kan tadi saya tandai yang bagian atasnya ya. Jadi yang 10 sini itu yang bagian atasnya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai yang bagian bawah dari labelnya juga bisa. Cuman kalau dari yang saya coba itu lebih enak pakai yang bagian atas gitu. Jadi nanti langsung bola jatuh langsung kelihatan gitu. Tepat dia ke bawah. Nyampe di sini gitu. Oke. Di sini kita pakai yang 50. Ya, di sini titik akhirnya itu di 50 cm. Kita coba tebak di sini di sekitar sini. Ya, anggap aja ini 50 ya. Jadi nanti yang kalian sekali lagi yang titik awal dan titik akhirnya itu belum tentu sama dengan di video ini. Tapi nanti karena nanti yang kalian gunakan itu yang kalian taruh di pengukuran kalian cantumkan di tabel datanya itu adalah selisih antara posisi atas dan posisi bawahnya begitu. Oke, setelah kalian tandai, lalu kalian bisa, oh ya, sebelum itu kalian perlu taruh scoopnya ini ya. Scoopnya ini kalian taruh terlebih dahulu scoopnya, baru kalian bisa jatuhkan bolanya ya. Karena kalau misalkan kalian jatuhkan dulu bolanya baru kalian taruh ini susah ya. Susah untuk narik bolanya kembali begitu. Jadi kalian masukkan dulu scoopnya baru kalian bisa jatuhkan bolanya begitu. Oke, di sini kita coba masukkan. Ya, segitu. Nah, lalu ini kita bisa ukur. Kita sediakan stopwatchnya. Oke ya. Nah, ini usahakan bolanya itu pas kalian lepas itu sedekat mungkin dengan minyaknya, dan juga usahakan bolanya itu pas kalian lepas itu di tengah ya, diusahakan. Oke. Nah, ini kita start 1, 2, 3. Nah, nah ini pas kita di sini kita mulai lagi. Kita stop. Nah, begitu. Kita dapat di sini 4 detik 66 milisecond. Begitu. Nah, nanti kalian bisa tarik lagi bolanya. Nah, nanti kalian tinggal begini ya. Nah, ini kalian bisa taruh, kita naikin. Oke, ya ini agak tumpah-tumpah ya. Jadi kalian pertimbangkan itu juga untuk sarung tangan yang akan kalian gunakan. Nah, baru ini kita udah dapat. Nah, ini kita taruh lagi gitu. Baru kalian bisa taruh lagi kembali gitu. Nanti kalian ini kan kalian dapat data pertama ya. Nanti kalian lakukan lagi sampai kalian dapat 5 data waktu. Begitu. Jadi kalau di contoh ini berarti kalian perlu lakukan 4 kali pengulangan jatuhin bolanya ini begitu. Lalu setelah kalian udah dapatkan 5 data itu, kalian bisa gunakan bola yang lain gitu. Jadi kalian tadi kan masih ada 2 lagi ya. Nah, itu kalian ukur juga, kalian dapatkan juga waktunya dari titik yang sama, titik awal yang sama sampai titik akhir yang sama gitu. Itu juga 5 data gitu. Jadi yang bola kecil jadi total nanti ada 3 bola ya. Masing-masing itu kalian dapat 5 data waktu. Begitu. Setelah kalian sudah dapatkan datanya semua ya untuk yang minyak di sini, lalu kalian lakukan hal yang sama, jadi 3-3-nya juga untuk yang di oli ya, di fluida yang selanjutnya gitu. Itu kalian dapatkan untuk masing-masing bolanya itu juga masing-masing 5 begitu. Jadi kecil, sedang dan besar itu masing-masing 5 begitu.
Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk data dan pembahasan pada percobaan viskositas metode bola jatuh. Nah, ini adalah data percobaan untuk yang minyak ya. Dan di sini kita pakai densitasnya itu 0,92 sebagai referensi, dan untuk variasi ini H-nya itu sama dengan 40 ya. Ini sebagai perbedaan ketinggian antara titik pertama dan titik kedua untuk pengukuran waktu yang di sini ya. Lalu untuk suhunya di sini 25 derajat Celcius untuk yang data-data di sini. Nanti kalian tinggal ganti aja kalau misalkan ini yang kalian dapatkan itu berbeda ya. Ini juga sama. Itu bisa kalian ganti. Oke, untuk ini datanya ya. Ini adalah data percobaan untuk yang oli ya. Tapi karena di sini saya akan cuman contohkan untuk yang minyak ya. Jadi yang oli ini saya kosongkan ya. Lalu di sini untuk densitas yang digunakan untuk oli kita pakai 0,88 ya. Seperti itu. Oke. Lalu di sini kita contoh perhitungannya itu saya gunakan untuk yang bola kecil ya. Jadi kita pakai diameter dan masanya seperti ini. Nanti kalian bisa pakai yang lain kok. Ini terserah, bebas kalian. Ini sebagai contoh aja, saya pakai yang kecil. Kalian bisa pakai yang sedang atau yang besar, itu juga boleh. Seperti itu. Lalu untuk data waktunya, saya gunakan yang pengulangan 1. Dan sekali lagi, kalian bisa gunakan yang lain-lain. Seperti itu. Maksudnya tidak harus yang pengulangan 1, kalian bisa pakai pengulangan 3 atau pengulangan 5 atau ya lainnya seperti itu. Oke. Untuk data pertama, untuk besaran pertama yang kita hitung adalah volume bola, yang mana nanti kita akan gunakan untuk menghitung densitas dari bola ya. Oke, lalu di sini kita langsung masukkan aja di rumusnya seperti ini, masukkan, kita dapatkan seperti ini ya. Dan ini saya bikin secara full ya. Ya bisa dibilang full, sebenarnya nggak full banget sih. Tapi ini tuh nanti kalian bisa tulis dalam bentuk terserah kalian ya. Pokoknya bukan dalam bentuk pembulatan begitu. Jadi misalkan ini 3 digit belakang koma juga boleh sih. Kalian asal ini aja, asal konsisten aja gitu. Tapi intinya ya sini tuh tidak berarti kita bulatkan ya. Jadi ini sebenarnya itu angka yang ini ya. Cuman karena nanti kalian perhitungan yang sebenarnya akan kalian gunakan, kalian lakukan di Excel atau aplikasi sejenisnya atau software sejenisnya seperti itu. Nah, untuk di sini ya. Di sini saya tambahkan kayak 3AP ya. 3AP itu 3 angka penting. Nah, ini sebagai penanda aja ya. Jadi ini nanti kalian di laporan itu tidak perlu menuliskan seperti ini ya. Ini cuman penanda aja biar jelas ini ya. Angka pentingnya itu berapa di sini. Oke. Lanjut, setelah itu kalian bisa dapatkan untuk densitas dari bola ya. Kita masukkan ini rumusnya M per V dan kita dapatkan seperti ini. Sekali lagi ini kalian bisa pakai format apapun untuk penulisan ini karena kan ini belum dalam bentuk pembulatan ya. Untuk pembulatannya itu nanti kalian lakukan di akhir, benar-benar akhir seperti itu. Jadi nanti yang itu hasil yang kalian laporkan itu adalah yang kalian bulatkan seperti itu. Oke, ini kita next untuk yang kenapa dia 2 angka penting atau 3 angka penting tidak akan saya jelaskan di sini ya. Oke, lalu kita masukkan yang kita cari untuk V terminal ya, kecepatan terminalnya. Kita pakai H per T untuk rumusnya dan kita dapatkan seperti ini ya. Lalu kita juga hitung untuk F ya, faktor koreksinya. Dan kita hitung dan kita dapatkan seperti ini ya. Ini sama kita tadi. Oke. Setelah kita dapatkan ya tadi beberapa ini ada beberapa yang tadi kita telah hitung. Oke, selanjutnya kita di sini saya contohkan untuk yang kecil tadi ya. Seperti tadi.
dan kita dapatkan untuk etanya viskositasnya itu kita pakai rumus seperti ini, dan setelah kita masukkan kita dapat seperti ini hasilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa hasilnya itu belum saya bulatkan ya. Karena nanti ini karena hasil viskositas ini belum benar-benar final seperti itu. Pokoknya yang kalian bulatkan itu yang finalnya. Oke. Nah, di sini ini kita dapatkan ya. Nah, kenapa kalau misalkan kalian tanya ini kenapa satu angka penting, dua angka penting, itu tidak akan saya jelaskan di sini. Oke, lalu nah, ini hasil jadi setelah kalian hitung tadi ya. Nah, hasilnya itu ini ya. Ini hasilnya, dan kalau misalkan ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 15, ini kan ada 15 data ya. 15 hasil perhitungan, dan ini kita jumlahkan semua. Kita cari rata-ratanya. Kita dapatkan ini kalau jumlahnya 3 yang penting, berarti di sini kita dapatkan 3 yang penting juga untuk ini ya. Dan kenapa ini 3 yang penting? Itu bisa kalian tidak akan saya jelaskan di sini ya. Oke, lalu untuk standar deviasinya itu tinggal pakai ini ya. Ini juga sebenarnya tadi perhitungannya kan tinggal pakai ini aja ya, tinggal pakai Excel gitu atau ya semacamnya. Lalu ini standar deviasinya kita dapatkan itu 22,7 sekian, dan kita bulatkan jadi 23. Nah, di sini saya bulatkan jadi 2 angka penting ya. Kenapa? Karena sebenarnya untuk standar deviasi dan nanti ini ketidakpastian itu kita bulatkan jadi 1 angka penting. Tapi kalau untuk depannya itu antara 1 atau 2, kita bulatkan kita tambahkan 1 angka penting lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan ini ya, kayak contoh ketidakpastian ini kan rumusnya seperti ini, kita dapatkan ini 5,8 dan ini 6. 6 itu kan bukan bukan 1 atau 2 ya. Jadi ini kita bulatkan jadi 1 angka penting saja. Sedangkan ini jadi 2 seperti itu. Pokoknya kalau misalkan bagian depan itu 1 atau 2, kalian bisa bulatkan jadi 2 angka penting seperti itu. Oke. Untuk alasannya sebenarnya untuk alasannya bisa kalian cek di modul ya. Di situ ada kok dijelaskan. Oke. Lalu di sini untuk hasil akhirnya itu adalah kita rata-rata plus minus ketidakpastiannya begitu. Nah, di sini rata-ratanya kan 71,2 dan ini ketidakpastian 6. Di sini kita perlu lakukan pembulatan. Kenapa? Karena untuk hasil yang kita laporkan itu adalah di sini mengikuti ketidakpastiannya. Jadi maksudnya kalau misalkan di sini ketidakpastiannya itu enggak ada angka di belakang koma, berarti rata-ratanya juga harus enggak ada angka di belakang koma seperti itu. Jadi di sini kita harus bulatkan ininya. Jadi yang koma ini kan ada yang 2 ini harus kita hilangkan. Begitu. Jadilah seperti ini. Jadi kan di sini udah enggak ada di belakang koma semua ya, seperti itu. Oke, ini untuk hasil perhitungannya ya. Tabel hasil perhitungannya. Nah, di sini ya tadi kan saya bilang kalau misalkan perhitungannya itu nggak perlu ini ya. Jadi full digit semua dicantumkan, tapi di Excel ya, di Excel atau sinisnya. Tapi kan nggak mungkin kalian cantumkan juga di yang laporan kalian kan nggak mungkin full juga ya. Nah, untuk di laporan kalian itu kalian cantumkan sesuai dengan kaidah angka penting seperti itu. Jadi makanya fungsi tadi ya saya tandain kayak 1 angka penting, 2 angka penting itu untuk nanti di tabel perhitungan di sini gitu. Jadi kalian nggak perlu ini ya. Tapi sekali lagi untuk angka pentingnya itu tadi notasi angka pentingnya itu ya maksudnya yang ini kayak 1 AP, 2 AP gitu tidak perlu kalian tambahkan di kalian tulis di laporan ya. Nah, jadi nanti ini kalian bisa sesuaikan aja dengan kaidah angka pentingnya seperti itu. Jadi misalkan ini kan 2 angka penting, ini 3 angka penting dan seterusnya. Tapi sekali lagi untuk hasil perhitungannya tetap nanti masing-masing ini itu tetap dalam kan dilakukan di Excel ya. Jadi itu dalam
full digitnya seperti itu. Oke, ini untuk yang oli ya. Tapi karena tadi saya tidak berikan datanya, jadi di sini kita skip aja. Nah, untuk di pembahasan, jadi nanti kalian akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah data dan hasil analisis data kalian. Jadi, terus habis itu kalian juga jelaskan untuk visis dari di percobaan yang terjadi di percobaan kalian, gitu. Dan ini kalian kaitkan dengan dasar teori, begitu. Lalu kalian juga jelaskan apakah penggunaan variasi ukuran bola itu mempengaruhi nilai viskositas. Ya. Dan di sini kalian bisa juga sebutkan untuk faktor errornya. Ya. Untuk faktor error di sini itu adalah bukan dalam bentuk ini bukan apa saja ya, tapi ya kalian sebutkan dan jelaskan gitu. Entah misalkan seberapa besar dampak dari faktor error itu terhadap data percobaan kalian atau hasil percobaan kalian begitu, dan mungkin apakah bisa di improvisasi di lain kesempatan begitu. Nah, itu juga bisa ya, itu yang bisa kalian sebutkan dan jelaskan. Terus untuk faktor errornya apakah kalian bisa sebutkan kayak salah ngukur atau gimana? Ya tentu aja enggak ya. Jadi yang dimasukkan di faktor error itu adalah fenomena-fenomena yang menyebabkan pengukuran kalian itu menyimpang dari yang seharusnya, seperti itu. Dan yang kalian sebutkan itu bukan kesalahan kalian, bukan kesalahan atau blunder kalian dalam misalkan pengambilan data atau misalkan dalam menghitung, itu enggak. Jadi cuman kalian sebutkan itu yang fenomena-fenomena yang memungkinkan yang kemungkinan itu bisa menyebabkan data kalian itu menyimpang dari sebenarnya, seperti itu. Ya bisa dibilang ini nanti kalian jatuhnya mungkin ke ini ya. Apakah ada systematic error ya? Systematic error di percobaan kalian, seperti itu. Sekian penjelasan mengenai percobaan viskometri bola jatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS agar tidak ketinggalan video praktikum fisika dasar lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.